Tepat di hadapannya terdapat sebuah rumah megah, besar, dan mewah. Apalagi di halaman yang luasnya itu terdapat mobil-mobil mewah terparkir. Bawa sosok yang mengerikan dengan wajah hancur, rambut panjang kusut, tangan dan kakinya terikat di ranjang besi. Di dalam sebuah ruangan yang seperti penjara adalah seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 2 dari cerita Titip Sukmo. Oke, kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Gunawan mundur. Tubuhnya bergemetar mendapati bahwa sosok itu kini berbalik menatap tajam ke arah Gunawan. Gunawan terjatuh di lantai. Gigil ketakutan semakin kencang saat satu wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tiba-tiba sesosok itu merangkak dengan kedua tangan dan kakinya yang panjang. Kini wajahnya berbeda hanya satu jengkal dengan Mas Gunawan. "Tolong saya, tolong." Berat dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu. Namun aneh, Mas Gunawan seakan-akan pernah mendengar suara itu. Ketika mata Mas Gunawan dengan sosok itu saling beradu, seolah ada energi yang menarik. Tiba-tiba saja Mas Gunawan berada di tempat yang berbeda. Di sana Mas Gunawan bisa melihat dengan jelas bahwa sosok yang mengerikan dengan wajah hancur, rambut panjang kusut, tangan dan kakinya terikat di ranjang besi di dalam sebuah ruangan yang seperti penjara adalah seorang istri dari Pak Hermawan. Mas Gunawan diperlihatkan bagaimana kelakuan biadab suami Bu Indri. Bu Indri adalah istri sah dari Pak Hermawan yang dijadikan wadal atau tumbal pertamanya dan dijadikan media untuk mencari kekayaan. Tubuhnya yang sudah disetubui dengan iblis berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tangan dan kakinya menjadi panjang. Tubuhnya kisut, kurus, dan kering, bagaikan tulang yang dibalut dengan kulit tanpa adanya daging. Hingga peristiwa yang tidak akan mungkin Mas Gunawan lupakan adalah ketika tangan dan kaki istrinya harus dirantai di atas ranjang besi. Kemudian Pak Hermawan akan melakukan hubungan selayaknya suami istri secara brutal. Di saat itulah auman keras dan mengerikan keluar dari tenggorokan Bu Indri, memenuhi seantero ruangan, sekaligus memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, di mana di salah satu ruangan yang belum terbuka, di sana tempatnya, di ruangan yang mirip dengan penjara. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, berdiri di samping ranjang besi sambil mengusap-ngusap rambut istrinya. Sedangkan beberapa tamu yang tadi ia jumpai sedang mengantri melakukan ritual hubungan menjijikan dengan sosok jangkung yang diketahui adalah sosok Bu Indri, istri sah Pak Hermawan. Tak lama beberapa tamu yang selesai melakukan hubungan itu, tubuhnya terkulai lemas dengan mata melotot dan mulut menganga, walaupun dada masih bergerak naik turun, menandakan kalau masih hidup. Namun sukmanya sudah terbelenggu menjadi tumbal titip sukma dari pesugihan Pak Hermawan. Apalagi ketika pandangannya begitu sangat terkejutnya Mas Gunawan saat melihat sosok yang sangat ia kenal, yaitu Sugeng. Ternyata di balik sikapnya yang pendiam, ia juga mempunyai hasrat untuk menjadi kaya raya. Namun justru Sugeng tertipu oleh rayuan iblis bertopeng manusia. Mas Gunawan menduga Sugeng tertarik setelah Pak Hermawan memberikan uang secara cuma-cuma. Kejadian itu terjadi 1 hari sebelum Sugeng dikabarkan mendadak sakit. Waktu dimana Sugeng mengobrol dengan Mas Gunawan. "Gun, aku dikasih uang sama Pak Hermawan," Sugeng berbisik.
sambil membuka plastik yang berwarna hitam yang berisi bendelan uang kertas. Dan ini katanya nggak disuruh balikin. Asik toh. Sugeng menutup kembali plastik hitam itu. Awalnya Mas Gunawan menganggap bahwa uang yang diberikan Pak Hermawan adalah sebuah bonus atas kerja keras Sugeng. Bisa saja. Namun, dugaan itu semakin lama semakin menyudut pada apa yang sekarang Gunawan lihat. Mulai dari sini, Mas Gunawan menyimpulkan kalau kekayaan Pak Hermawan berasal dari bersekutu dengan iblis. Itu adalah 10 tahun yang lalu, yang berarti Mas Gunawan menyimpan rapat semua rahasia ini. Ia tak berani menceritakan semuanya di hadapan publik, bukan tanpa alasan, tetapi nyawa keluarganya lah yang menjadi prioritas utama. Selang 5 tahun kemudian, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Mas Gunawan menganggap ini adalah sebuah keberuntungannya. Waktu itu, Pak Hermawan sedang berada di ambang kematian. Sosok jangkung istrinya sudah tak mampu lagi untuk menopang tubuhnya yang semakin lama hanya tinggal tulang. Coba kalian bayangin deh, kalau kalian di posisi Mas Gunawan. Bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah terpisah dari yang lain. Dari situlah Pak Hermawan terkena imbasnya. Dari dalam kamar, hampir setiap hari Pak Hermawan mengeram kesakitan. Tubuhnya yang semakin hari semakin habis. Habis bukan berarti kurus dan kering, melainkan Pak Hermawan memakan dagingnya sendiri. Berinding-berinding. Mulai dari paha hingga ujung kaki, habis dimakan sendiri. Tapi ada yang membuat Mas Gunawan semakin ngilu. Setiap dia mencabik dagingnya, dia mengeram kesakitan. Setelah itu dagingnya langsung dimakan mentah-mentah. Sambil bercerita, Mas Gunawan memperagakan kejadian waktu itu. Hermawan mencabik, lalu mengeram kesakitan, dan langsung memakannya mentah-mentah. Hal itu terulang terus-menerus, sampai dagingnya habis. Hal itu disaksikan langsung oleh Mas Gunawan dan beberapa pekerja yang memang setiap harinya mengurus Pak Hermawan. Sampai di akhir hayatnya, Pak Hermawan mengembuskan nafas terakhir dengan cara yang sangat mengerikan. Ngeri banget pokoknya, desis Gunawan. Ceritanya belum habis. Ini part terngilu menurut saya. Oke, lanjut. Bayangkan tubuhnya dalam posisi mengangkang, kakinya terbuka lebar. Bagian paha sampai ujung kakinya hanya tulang. Bahkan sudah tak mengeluarkan darah. Tangannya dalam posisi mencengkram, kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot, dan mulut menganga membentuk huruf O. Dengan bergidik, Mas Gunawan menjelaskan secara detail. Saat itulah Mas Gunawan memutuskan untuk meninggalkan semua harta pemberian Pak Hermawan. Dan kini Mas Gunawan memilih untuk meninggalkan daerah pedalaman hutan tersebut, kembali ke kampung halaman, dan beralih menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Walaupun gajinya tak seberapa, tapi dia bersyukur dan berharap tidak akan menemui orang seperti Pak Hermawan. Di balik dari kata menyeramkan, di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Gila ya guys. Aduh. Ini menurutku cerita pertama yang aku temuin dan bikin merinding banget. Part mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Kalau aku sih di bagian yang Pak Hermawan itu tadi mencabik dagingnya sendiri, lalu mengeram kesakitan, dan langsung memakan dagingnya mentah-mentah. Gak bisa bayangin sih gimana itu orang yang lihat secara langsung. Kita yang cuma dengar dari orang aja bikin ngilu gak sih? Oke semuanya, itu tadi adalah cerita Titip Sukmo part 2. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai sini saja cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.